warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Dwi Puji Astuti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 223129954. Saya mengajar di SMP Negeri 11 Kota Tangerang Selatan. Hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 9 dengan materi listrik dinamis, submateri energi dan daya listrik dengan menggunakan model problem based learning. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu untuk perbaikan pada pembelajaran selanjutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Oke, selamat pagi murid-murid. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan satu orang untuk memimpin doa. Sebelum kita melakukan memulai pelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa sesuai agama. Berdoa. Oke, selanjutnya misalkan mengecek kehadiran ya. Misalkan cek kehadiran sesuai kelompoknya. Nazia, Almira, Amanda, Afif, Aska, Zatut, Wisnu, Julius, Rania, Aira, Aurisa, Haris. Oke, semuanya hadir ya. Oke, bukunya sudah dikeluarkan semua. Coba silahkan dikeluarkan bukunya, disiapkan. Oke, ya. Alat tulisnya sudah siap ya untuk belajar. Oke, perhatian semuanya. Di sini Miss telah membawa 2 buah lampu, yaitu yang satu lampu bohlam, yang satu lampu LED. Mari kita buka. Coba perhatikan ke depan. Ada yang bisa menyebutkan atau perbedaannya? Boleh. Ini gagang makanan. Terus apa lagi? Buatnya sama-sama 5 watt. Oke. Lampu manakah yang digunakan, yang banyak digunakan di rumah kalian? Yang ini, yang bohlam atau lampu LED? Oh, LED. Oke. Kedua lampu ini wattnya sama-sama 5 watt. Apakah jika kedua lampu ini dinyalakan akan menghasilkan terang yang sama? Tidak. Menurut kalian mana yang lebih terang? Yang LED. Coba kita buktikan ya. Oke, ketika kedua lampu ini dinyalakan, kira-kira yang menghasilkan lebih terang tadi kan? Yang ini kan? Menurut kalian? Mari kita buktikan. 3. Oke, lebih terang ya? LED ya. Padahal mereka wattnya sama. Nah, ketika mereka coba perkirakan, ketika mereka dinyalakan dalam durasi yang sama, kira-kira mana yang akan menghasilkan panas lebih banyak? Bohlam. Oke, ada yang mau ke depan? Rasa nggak? Silakan, Afif, coba. Nah, jangan ya, coba rasain yang mana yang rasanya lebih hangat. Coba. Tuh, atau yang mana Afif? Yang bohlam. Oke, Afif bilang boleh silakan duduk. Yang bohlam lebih panas. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Jadi lampu bohlam itu
yang diubah jadi energi cahaya dan energi panas atau kalor, kalornya itu lebih banyak dibandingkan si lampu LED ini, sehingga ini biasanya cocok digunakan di mana? Bohlam buat menetaskan telur ya, gitu, karena dia menghasilkan kalor yang lebih banyak dibandingkan si lampu LED. Oke, diperhatikan ya. Oke, selanjutnya Miss akan memberikan soal pretest kepada kalian. Oke, linknya sudah Miss kirim ke grup. Oke, Miss kasih waktu kalian untuk mengerjakan selama 5 menit. Ya, silahkan diakses linknya, kemudian dijawab dengan tepat di chat dulu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking ya. Dengarkan instruksi Miss dengan baik. Kalau Miss bilang selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau Miss bilang selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Oke, kalau Miss bilang selamat malam, tepuk tangannya 3 kali. Ya. Oke, sudah paham instruksinya? Oke. Selamat malam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke. Ya, udah. Nah, hari ini kita akan mempelajari listrik dinamis ya. Gitu. Nah, apa sih yang perlu kalian dapat setelah mempelajari ini? Yaitu kalian dapat lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah. Itu ya kita harapkan setelah proses pembelajaran ini. Oke? Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu menjelaskan pengertian energi listrik, kemudian menjelaskan pengertian daya listrik, kemudian menghitung besar energi listrik, yang keempat menganalisis hubungan energi listrik dengan daya listrik, selanjutnya menghitung biaya tagihan listrik, dan menentukan upaya-upaya dalam penghematan energi listrik. Kegiatan hari ini yaitu kita akan melakukan diskusi ya, diskusi kelompok, kemudian menentukan solusi dari permasalahan, kemudian mempresentasikan hasil diskusi dengan cara TSS, to stay, to stray, seperti yang sudah pernah kita jalani. Oke, selanjutnya Miss akan memberikan penjelasan tentang penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama ada penilaian sikap, yaitu aspek yang dinilai ketekunan dan tanggung jawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun kelompok. Dengan rubriknya poin 3, tekun dalam menyelesaikan tugas dengan hasil terbaik yang dapat dilakukan berupaya tepat waktu. Kemudian yang kedua berupaya tepat waktu namun belum menunjukkan upaya terbaiknya. Yang pertama tidak berupaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan tugasnya tidak selesai. Oke, selanjutnya ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan yang di sini yang diamati adalah aspek memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan merencanakan pemecahan masalah, kemudian memeriksa kembali hasil pemecahan masalah dan laporan melalui presentasi hasil. Itu ada skornya ya. Nah, selanjutnya penilaian pengetahuan seperti yang tadi sudah kalian kerjakan, ada soal pretest yang sudah kalian kerjakan, dan nanti di akhir akan ada soal post test. Itu adalah teknik penilaian yang akan dilakukan pada pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya kesepakatan kelas yang akan kita sepakati hari ini. Pertama, tidak boleh membuka gadget untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Kedua, berdiskusi masalah lain selain yang terkait pembelajaran. Oke, anak-anak semuanya, Miss akan menampilkan video yang pertama, kemudian Miss akan menampilkan infografis. Infografis sebenarnya sudah ada di PPD kalian, nanti bisa diamati
Kemudian nanti bisa di scan barcode untuk melihat lebih detail bila kurang jelas yang ada di LKPD. Oke, silahkan disimak videonya ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Presiden Joko Widodo akan menaikkan tarif listrik dengan daya 3.000 volt ampere ke atas. Sri Mulyani menyebutkan dalam rapat kabinet, Presiden menyetujui kenaikan listrik untuk pelanggan golongan 3.000 volt ampere ke atas. Kenaikan tarif ini dilakukan untuk berbagi beban dengan pelanggan golongan 3.000 volt ampere ke atas, bukanlah golongan yang mendapat subsidi, serta untuk menjaga rasa keadilan dengan masyarakat golongan menengah bawah. Maka sudah selayaknya pelanggan golongan tersebut mendapat tarif listrik sesuai dengan harga keekonomian. Seperti diketahui, pemerintah telah menahan penyesuaian tarif atau tarif adjustment sejak tahun 2017 untuk pelanggan non-subsidi. Penyesuaian tarif ini seharusnya dilakukan secara berkala pada 13 golongan pelanggan non-subsidi tersebut. Oke, itu video yang telah kalian simak. Jadi isi videonya tentang apa sih? Kenaikan tarif listrik ya, gitu. Ada yang mendapatkan informasi tadi yang naik itu yang listriknya di atas berapa ribu tadi? Di atas 3.000 ya, gitu. Yang listriknya di atas 3.000 itu diizinkan untuk dinaikkan tarifnya. Nah, selanjutnya itu ada infografis. Nah, nanti dari kedua informasi ini, video dan infografis, silahkan rumuskan pertanyaan ya. Nah, ini ada di LKPD ya. Listrik naik kenapa? Sebagian pelanggan listrik demonstrasi via media sosial akibat tagihan listrik bulanan melonjak tajam. Nah, silahkan nanti diamati infografisnya ya. Nah, kemudian dari video dan infografis yang sudah Miss tampilkan, oke, adakah yang mau merumuskan permasalahan? Silakan, siapa? Boleh. Dari kelompok 1 ya. Apa? Nadia ya? Ya. Oke. Faktor apa yang menyebabkan kenaikan tarif tagihan listrik? Oke. Kemudian boleh selanjutnya. Mengapa faktor tersebut tidak memanfaatkan Selanjutnya. Oke, Adika, apa Adika? Bagaimana penggunaan alat listrik di rumah? Oke. Selanjutnya. Bagaimana cara menghitung biaya tagihan listrik? Oke. Oke, ada 5 rumusan masalah ya yang telah kita sambung bersama. Yang pertama, faktor apa yang menyebabkan kenaikan tarif tagihan listrik? Kira-kira apa? Sorry, apa? Faktor apa yang menyebabkan kenaikan tarif tagihan listrik? Tadi apa? Penggunaannya bisa. Terus mengapa faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi tarif listrik? Kemudian bagaimana penggunaan energi listrik di rumah? Nah, nanti dianalisis ya di rumah masing-masing kalian penggunaan energi listriknya seperti apa. Kemudian bagaimana cara menghitung tagihan listrik di rumah? Tentunya ada rumusnya ya. Kemudian bagaimana upaya mengurangi kenaikan biaya tagihan listrik di rumah. Oke? Nah, selanjutnya kalian telah kelompokkan menjadi 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok 4 orang. Kemudian misalkan membagikan bahan ajar dan LKPD-nya. Oke. Ini silakan nanti diisi. Oke, dan bahan ajarnya ya.
Biaya bulan lalu ya. Iya. Itu loh. Gak apa-apa dibuat. Edit. Oke, ke sini ya. Pura-pura sibuk gak ini? Ini misalnya AC 3 600 watt dipakainya 9 jam, lampu 11 berapa watt dipakainya 12 jam. Nah ini jadi dari data yang ini nanti hitung di sini. Makanya ini peduli gitu misalnya. Kalau misalnya gitu ya. Oke, anak-anak perhatikan ke depan semuanya. Pertemuan sebelumnya, Miss sudah menginfokan ke kalian untuk mempersiapkan bill tagihan listrik atau jika di rumahnya menggunakan token listrik, silahkan ditanya ke orang tuanya berapa tagihannya per bulan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari struk tagihan listrik ya, dari salah satu teman kalian. Jadi di sini pemakaian KWH-nya ada sekitar 551, biayanya itu berapa? 835.832 gitu. Nah, kemudian kalian dianalisis kira-kira di salah satu anggota kelompok kalian siapa yang pemakaian listriknya itu paling besar dan apa penyebabnya? Ya, kira-kira misalnya di kelompok 1 Afif. Kenapa Afif? Gitu. Misalnya karena Afif nyalain laptop, terus habis itu nyalain handphone, misalnya sambil nyalain TV gitu. AC-nya 24 jam nonstop gitu. Nah, silahkan dianalisis kira-kira di antara kalian siapa yang tagihan listriknya paling besar, kemudian dianalisis sesuai petunjuk yang ada di LKPD ya. Oke? Sudah paham semuanya? Nah, ini salah satu contohnya, tapi Miss juga di rumah menggunakan token ya, pulsa gitu. Jadi untuk rinciannya itu kita bisa lihat dari biaya yang kita keluarkan untuk membeli token tersebut selama 1 bulan. Ya, semuanya bekerja ya. Itu kan LKPD-nya ada 2. Jadi kayak masing-masing 2 gitu loh. Ya. Sudah bisa menghitungnya?
sini. Itu kalau ini kan yang nomor 2 ya. Itu. Nah, ini kan yang ini kan. Itu. Nah, ini penulisannya itu cara menghitung dari sini. Nah, jadi lampu kamar ada berapa nih? Misalnya 5 kali misalnya 10-an kali 8 jam kali 30 hari. Karena kan ya. Oh, ini kan. Apa? Nggak usah. Ya, Vina sama Fahid diskusikan. Udah. Iya, apa sih ya? Tinggal dibagi 1.000. Ya, dibagi 1.000. Tanda tangan atau ditulis dulu hasilnya. Nanti diberikan. Bagi 1.000. Dibagi per 1.000 hasilnya 584,88 Kali sama kali 1.450. kali 1 Ya, ayo dikejar sampai nomor 4. Kita melakukan terus tidak terima membuka tugas. Ada lagi makin asik kalau nggak dipap. Mematikan TV situ saat itu dipakai. Dan setelah aku rumah sama kalau dia malam-malam tapi pas siang sama lampu harus dia nggak sih aku ya kalau misalnya panas ini juga masalah ya. Kalau buka sudah kedingin. Oh gitu. Yang sama dipakai kipas ini. Kalau menjadi kipas itu loh. Dari gitu ya. Ditambahin ya, dihitung dari yang tadi kita buat di sini dibikin kayak ini lagi nanti dihitung hasilnya. Kalau nggak perlu dimati. Jadi solusinya gimana? Kayaknya rumah aku bakal masak panel surya deh buat ngehemat listriknya. Jadi kayak masak air itu udah nggak usah listrik lagi. Cuma tinggal pakai panel surya langsung. Panel surya harganya berapa? Makanya itu Hasil yang solusi itu kita cari ada lagi nggak solusi lain apa ya? yang lebih efektif? Kalau misalnya dilihat sih, ini satu-satunya cara sih masak panel surya sih untuk sekarang. Kayak di luar negeri gitu. Oke, kalian sudah berdiskusi, sudah menganalisis data. Nah, selanjutnya persiapan untuk presentasi kelompok. Nah, bagaimana cara presentasi kelompoknya? Yaitu dengan metode TSTS. To stay, to stray ya. Dua orang stay di kelompok untuk menerima tamu dan menjelaskan hasil diskusi kalian. Oke, ya TSS. Boleh dengerin ini dulu. Kemudian dua orang bertamu ke kelompok lain untuk mencari informasi, kemudian kembali ke kelompok masing-masing dan melaporkan temuannya serta mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. Kemudian dua siswa yang bertugas menjaga rumah menyimak hal-hal yang dijelaskan oleh temannya. Oke, Miss telah menyiapkan 4 cover untuk kalian. Silahkan LKPD-nya bisa ditempel di sini. Ini ada alat double tip gitu. Nanti hasil kerja kalian itu ditempel di tembok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu ya. Nanti
kursi dan mejanya kita rapikan biar pas berjalannya lebih nyaman. Siapa yang mau pink? Siapa yang mau pink? Pink. Aku mau biru. Yang belakang mau pink. Wah, kita mau biru. Dadah. Kenapa? Sekarang buat apa? Ya udah. Nah, kalau di bawah poin. Ya nggak masalah sih sebenarnya warna apa? Nih, double tip ada di bukan. Oke, semuanya misalkan menjelaskan metode TSS yang akan kita gunakan pada presentasi kali ini, di mana to stay, to play. To stay yang diam di kelompoknya itu menjelaskan kepada kelompok lain mengenai solusi yang kalian berikan dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Kemudian to stay, kalian bertindak sebagai tamu, bertamu ke kelompok lain, mendapatkan informasi. Apabila diperlukan, silahkan catat informasi pentingnya. Itu kemudian ketika Miss bilang move, kalian baru boleh berpindah ke kelompok selanjutnya ya. Oke? Kita akan 4 kali move gitu karena ada 4 kelompok. Jadi kalian akan saling bertukar informasi. Oke, ada yang ditanyakan sebelum memulai? Sudah paham semua? Oke, sip. Oke, it's time to move. Oke, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Oke, silakan. Penyelidikan kelompok kita itu apa namanya? Pertama, temukan topik yang ada pada video dan Topik apa? tulis yang telah kalian amati. Topiknya apa? Dengan materi yang akan kita pelajari. Ya, Yaitu energi listrik dan daya listrik. Solusinya salah satunya adalah mematikan lampu saat terang atau saat masih terang, mematikan aksesoris yang diperlukan, menggunakan air sedikitnya, atur ventilasi udara agar sirkulasi udara lebih baik, menggunakan perangkat pengawet listrik, menggunakan mobil surya dan membuat pembangkit listrik juga apa contohnya di rumah kalian? maksudnya apa sih? Solusi yang tadinya itu nggak pakai alat aja itu tanda selesai ya terus memakai jika yang karena itu salah satu yang gampang sekali dalam melakukan solusi untuk masalah listrik juga memberikan listrik. Jadi kita harus menerapkan sikap itu untuk menanggulangi permasalahan tadi. Apa yang menyebabkan kematian tagihan listrik? Cara mengatasinya gimana? Cara mengatasi tagihan listrik misalnya hemat menggunakan listrik kita gitu. Solar panel, membangkit listrik tenaga yang kecil-kecilan lah. Jadi itu kita lakukan siang hari sama menggunakan perangkat yang enak paksa, HP gua jangan Oke, it's time to finish. Oke, selesai ya. Oke, sudah selesai TSS-nya. Good job anak-anak, kalian telah melakukan presentasi dengan metode TSS. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing dengan memperbaiki dari masukan dari teman-teman lain ya. Gitu. Tadi dapat masukan apa? Silakan diperbaiki sesuai masukannya dari kelompok lain. Oke, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, oke, anak-anak semuanya, silakan perhatikan dulu ke Miss. Hari ini kita telah melakukan pembelajaran ya. Oke, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Energi listrik. Oke, apa itu energi listrik? Misalnya digunakan untuk menghilangkan muatan listrik. Oke, ya. Mazia, apa lagi? Daya listrik. Daya listrik itu apa, Mazia? Besar energi listrik yang digunakan sampai Oke, kemudian Asya, apa lagi yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, upaya-upaya untuk melakukan penghematan listrik ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang
sudah kita lakukan tadi, sudah banyak materi yang kalian dapatkan ya, gitu. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika melakukan kegiatan pembelajaran kali ini? Senang. Terus habis itu apa? Seru ya? Nah, dengan metode presentasi yang STS tadi, kalian bisa menggali informasi lebih banyak dari kelompok-kelompok lain. Oke. Adakah yang ingin memberikan saran atau kritik kepada kelompok lain? Gitu? Silakan. Kelompok mana yang menurut kalian tadi paling bagus hasilnya? Kelompok 1 kan? 2, 3, 4. Kelompok 1. Oke? Kelompok 1 ya? Kelompok 1 paling niat ya, Didiah dan lain-lain. Oke, kita berikan apresiasi khususnya ke kelompok 1 dan semua kelompok yang sudah bekerja keras hari ini. Oke, selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya ketika pembelajaran silahkan di maksimalkan lagi kerjasama timnya, terutama manajemen waktu. Kemudian kalian harus terus berusaha meningkatkan kemampuan kalian, dieksplor lagi bahan ajarnya. Kalian kan juga diperbolehkan untuk menggunakan gadget. Silahkan cari informasi dengan sebaik-baiknya di sana ya. Oke. Ya, selanjutnya Miss sudah mengirimkan link untuk kalian post test ya. Silahkan dikerjakan soal-soal post testnya. Oke, Miss kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Oke, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kemagnetkan ya. Silakan dipelajari dulu sebelum melakukan kegiatan selanjutnya. Kemudian Miss minta 1 orang untuk memimpin doa. Siapa? Silakan. Kita mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih telah mengikuti